teriak-teriak. Yang gue tidur aja. Gak usah bikin terbirit-birit lagi. Hah? Kamu pikir kami masih takut sama kamu? Pergi kamu! Dengar ya. Aku gak akan pernah pergi dari sini. Wah, ajar, Pak. Banyak ngomong nih orang. Wah, udah gak kebal dia. Oke, silakan kebal. Ajar. Vamos kamu. Nggak gerak lagi, Bang. Semua merasa terganggu, itulah intinya. Sehingga terjadilah aksi pembunuhan. Eko, ini surat-suratnya termasuk jual beli tanahnya sudah ada di amplop coklat ini. Terima kasih banyak Pak Dadang. Semoga lahan saya ini semakin subur seperti pada waktu Pak Dadang kerja. Kok bisa aja, Pak. Oh iya, Pak Eko, saya mau menyampaikan kalau yang mengurus tanah ini memang orangnya itu agak, ya gitulah Pak. Saya juga nggak enak menyampaikannya. Jadi saya sarankan kalau bisa Pak Eko cari orang yang lain, Pak. Tenang saja Pak Dadang, saya sudah menyiapkan orang yang rajin seperti Mugi. Oh, perkenalkan ini Jaki. Oh iya, Salam kenal Pak Dadang. sama-sama Pak. Ya, oh iya Pak, jadi ini juga saya kasih tahu juga kalau lahan ini tuh struktur tanahnya bagus. Jadi sangat mudah untuk merawatnya. Ya Pak Dadang. Baiklah, Jaki, saya titip lahan ini ya. Tolong diurus baik-baik. Jaki dan Mugi, keduanya petani kopi di Pekon Antar Kuau, Lampung Barat. Mereka menggarap lahan perkebunan milik orang lain. Ketika pergantian kepemilikan lahan, Jaki diminta Eko pemilik yang baru untuk mengolah lahannya. Jaki, ngapain kamu di lahan saya? Hah? Mugi, kebetulan saya mau kasih tahu sama kamu kalau sekarang saya diminta untuk mengurus lahan ini sama Pak Eko. Pak Eko, ngaco kamu. Ini lahan punya Pak Dadang dan saya yang berhak di sini. Ngerti? Sekarang pergi kamu. Mugi, begini. Pak Dadang Mugi itu sudah tidak menjual terima lahan ini sama lahan Pak Eko. akan diolah Dan oleh sekarang saya Jaki. diminta Mugi untuk marah, ngurus lahan ini sama Pak lalu Eko. menghajar Kamu Jaki. dengar ya? Selama Pak Dadang gak ada omongan sama saya tentang lahan ini jadi hak saya. Ngerti kamu? Mugi, Pergi! Mugi, saya Banyak ngomong kamu! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Bapak, kamu kenapa tangan kamu? Kok berdarah? Tadi di kebun, aku dibaju sama Mugi. Dia tuh marah-marah nggak terima gara-gara aku kerja di lahan yang dulu dia garap. Loh, kok bisa nggak terima? Memangnya Mas Mugi nggak tahu kalau sekarang pemilik lahannya sudah berbeda? Ya sepertinya dia nggak tahu. Ya kamu kan tahu, dia orang itu temperamen. Semua orang nggak suka sama dia. Pantas istri dan anaknya ninggalin dia. Mending kamu ngomong sama bapak kamu, biar Mas Mugi, bapak kamu yang urusin. Nanti Raden, biar aku yang urus sendiri. Ini sekarang kamu bantu ngobatin luka aku nih. Ya. Ya udah, tunggu sebentar. Rebutan pengelolaan lahan menyisakan dendam pada Mugi. Ketika dilihatnya Jaki sedang menggarap di lahan yang dulu ia garap, Mugi Jaki. makin kalap. Masih berani kamu kesini ya? Saya udah bilang, jangan kesini lagi. Ini lahan punya saya. Tapi Mugi, kalau saya tidak mengerjakan lahan ini, saya bisa ditegur sama Pak Eko. Karena Pak Eko sudah memberikan wewenang untuk mengurus lahan ini. Alasan aja, Pak. Dengar ya. Pak Dadang nggak pernah ngomong sama saya tentang lahan ini. Selama Pak Dadang nggak pernah ngomong, lahan ini tetap punya saya. Saya berkuasa penuh. Ya tapi Mugi, ini kan saya sudah disuruh untuk mengurus lahan ini. Sekarang kamu pergi. Kalau enggak, Mugi, jangan di... Motifnya ini berawal dari sebetulnya pekerjaan mereka antara korban dengan pelaku. Kemudian pemilik lahan yang baru mengganti saudara Wagim ini untuk tidak berjaga lagi. Kemudian diganti oleh saudara C yang kebetulan adalah pelaku utama dari pembunuhan ini. Assalamualaikum Pak.
Perilaku Mugi yang sering mengancam juga melakukan kekerasan akhirnya disampaikan Jaki kepada ayahnya Noto. Sang ayah menyarankan Jaki untuk datang ke orang pintar, tujuannya untuk melemahkan Mugi. Ngusir-ngusir saya, pakai ngancam-ngancam saya, Pak. Kurang ajar si Mugi. Lahan orang main akui aja. Itu dia, Pak. Setiap ketemu dia pasti ngusir-ngusir saya, ngancam-ngancam saya. Kemarin saya sempat kena subikan goloknya dia. Pak, Mugi itu enaknya diapain sih, Pak? Tapi katanya orang, dia kebal kalau dibacok. Ya, coba kamu ketemu Adi. Dia itu orang pintar. Siapa tahu dia bisa menetralisir kekebalannya Mugi. Nanti kalau Mugi udah lemah, baru kamu. Gimana? Betul juga. Yaudah, Pak, kalau begitu saya ke rumahnya Adi sekarang minta Yaudah, bantuannya sekarang dia. berangkat. Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Hati-hati ya. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Apa hubungannya tuh? Tetangga atau keluarga? Tetangga dulunya. Tetangga dulunya. Ya. Sekarang kan dia nggak tetap di situ, jadi kadang pergi datang gitu. Kurang tahu karena diusir, semenjak diusir dia pergi. Kemudian waktu musim kopi datang lagi gitu. Kami usir lagi, terus datang lagi gitu. Kenapa bisa diusir? Ya karena itu bikin rusuh, Mbak. Mukul orang, terus ngelempari rumah, sama kami pokoknya nggak tenang di sana. Begini, Mas Adi. Aku datang ke Mas Adi, mau minta tolong sama Mas Adi. Nah, aku tahunya itu dari bapakku. Oh iya. Apa yang bisa saya bantu, Mas? Jadi begini, Mas Adi. Aku itu punya masalah sama orang. Dan orang ini selalu ganggu-ganggu aku, selalu ngancam-ngancam aku. Tapi kata orang-orang, dia itu punya ilmu kebal. Gak mempan dibacok. Masalah gampang itu, Mas Jaki. Tapi pertama-tama saya harus lihat dulu orangnya. Saya perlu menerawang di mana letak kekuatan dia. Atau dia ada barang atau senjata yang sering dia bawa, yang nggak pernah dia lepas sama sekali. Setahu saya, dia itu kalau kemana-mana bawa golok. Golok yang dia pakai selalu ngancam-ngancam saya. Nah, bisa jadi golok itu kekuatannya. Nanti saya coba temui orangnya, Mas. Aku udah kesal sama dia. Itu selalu ganggu lahan aku. Udah, Mas Jaki tenang saja. Biar saya temui dulu orangnya. Biar saya bisa terawang apa benar di golok itu kekuatannya, ya. Nah, setelah itu dia ngobrol lagi, Bu, ya. Kenapa orangnya, kata saya. Katanya gangguan, kan. Nah, setelah saya temuin itu enggak. Nah, setelah itu pertamanya itu, Bu, ya. Pertama ketemu nurut saya omongin, kedua kalinya ketemu ini kejadiannya, Bu. Kalau menurut keterangan saudara J, jadi Wagimin suka mengancam, kemudian suka membawa parang ataupun golok untuk menakut-nakuti saudara J ini sebagai pelaku ini, kemudian merasa terganggu seperti itu, ya kan. Kemudian Wagimin juga suka kadang kalau lewat mungkin menghadang, menanyakan, sempat terjadi percekcokan mulut. Mendengar banyak warga yang juga kesal atas perbuatan Mugi, Jaki mengambil kesempatan lalu menghasut warga untuk mengusir Mugi keluar dari kampung. Kalau sudah begitu aku kan nggak bisa kerja. Kalau aku nggak bisa kerja, aku kan bisa dimarahin sama Pak Eko. Sama, Bang. Aku juga benci sama si Mugi. Orangnya sombong. Dia itu petantang-petenteng di kampung, merusak rumah sama lahan warga. Kalau memang seperti itu kelakuannya, kita usir aja dari kampung ini. Biar yang bikin kacau lagi. Setuju, Bang. Kita usir dia. Kita samperin ke gubuknya. Lagian kan gubuk punya Abang, tempat istirahatnya Abang, ya kan? Ya udah, kita sekarang. Kita usir dia. Ayo. Ngapain ayo? Tunggu, Bang. Ini. Oke, keluar. Oke, keluar kamu. Pergi kamu dari sini. Oke. Sekarang juga tinggalkan tempat ini. Kamu masih penasaran, ha?
Sekarang bawa orang banyak-banyak. Kamu pikir saya takut? Hah? Mugi, kita udah muak sama orang kayak kamu. Tukang buat onar. Tempatmu bukan di sini. Pergi kamu. Kalau aku nggak mau emang kenapa? Ini orang sok jago. Selalu bikin onar. Lebih baik kamu pergi. Pergi! Kalau aku nggak mau emang kenapa? Hah? Oke, kalau kamu nggak mau pergi, kami akan buat paksa kamu pergi dari sini. Pergi nggak? Nggak. Pergi nggak? Pergi nggak? Pergi nggak? Pergi! Pergi kamu, jangan kembali. Mugi, ini saya bawa makanan Mugi. Makasih Pak Eko, saya terima ya. Ya, enak tuh Mugi. Tapi gini Pak Eko, daripada ngasih saya makanan, mendingan ngasih saya kerjaan. Apa kek? Bersihin kebun kek? Aduh, gimana Mugi ya? Saya sudah minta tolong sama Jaki untuk ngurus lahan sini. Tapi nggak usah khawatir. Terusir dari tempat tinggalnya, Mugi memilih hidup di bawah kolong jembatan. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Iya. Itu nasi jangan lupa dimakan. Ya. Iya, iya. Mugi masih kembali ke lahan perkebunan yang digarap Jaki. Ketika melihat Mugi kembali ke gubuk di lahan perkebunan, Jaki terkejut. Kok Mugi masih ada di sini? Kan sudah kami usir. Buat apa dia ngerawat lahan yang sudah saya garap? Gak bisa ini. Aku gak bisa diam. Aku harus berbuat sesuatu. Aku ke rumah Mas Adi sekarang. Mas Adi! Mas Adi! Mas Adi! Ada apa Mas Jaki? Mas Adi, Mugi kembali lagi ke kampung ini. Dia kembali lagi ke gubuk yang tadi saya bacok dia tapi nggak terluka. Jaki kembali meminta bantuan Adi untuk Tenang, Mas mengatasi Mugi. Nanti segera saya akan temui Mas Mugi. Saya akan ajak ngobrol dulu. Udah, nanti secepatnya saya akan kabari Mas Jaki ya. Mas Adi, kalau bisa secepatnya Mas Adi. Kalau nggak begitu saya nggak bisa kerja dan saya bisa dapat masalah dengan Pak Eko gara-gara urusan jagoan itu. Yaudah, sekarang saya akan temui Mas Mugi. Yaudah Mas Adi, sekalian juga saya pulang. Yaudah, yuk. Assalamualaikum, Mas Mugi. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Siapa ya? Saya Adi. Oh ya. Kebetulan saya nggak sengaja lewat sini. Jadi saya lihat Mas Mugi, jadi mampir deh. Gitu Mas. Saya lihat goloknya Mas Mugi bagus sekali. Ini golok biasa buat potong batang ranting sama bersihin rumput. Oh, bisa aja Mas Mugi tuh golok bagus sekali loh Mas. Boleh saya lihat Mas? Iya. Boleh. Ini. Wah, ini bukan golok biasa Mas. Ini golok bagus sekali. Beda dari golok-golok lain. Ini goloknya boleh saya minta Mas? Boleh, silakan. Ambil aja. Beneran Mas? Iya. Buat saya? Iya. Mugi seolah lemah saat berbicara dengan Adi. Mugi lalu mau menyerahkan begitu saja golok miliknya. Terima kasih loh nih Mas Mugi. Iya, sama-sama. Ayo Mas. Mas Zaki, saya sudah ke tempat Mas Mugi. Dan ini adalah golok yang biasa dia pegang. Benar dugaan saya Mas Zaki. Ternyata golok ini adalah pegangan dia supaya dia kebal. Jadi sekarang ilmu kebal Mugi sudah hilang. Selama dia nggak pegang golok ini, maka ilmunya itu nggak ada. Mas Adi, perlu kita uji nih. Gimana?
Ide bagus Mas Zaki. Saya juga penasaran. Mengetahui golok milik Mugi berhasil diambil Adi, Jaki terpikir untuk segera mencari Mugi kembali. Niatnya untuk tuntaskan dendam. Coba hubungin. Keluar kamu, Mugi! Jangan berkotak! Kita nggak takut. Kamu pikir kami sekarang takut sama kamu? Keluar kamu! Apa sih teriak-teriak? Yang gue orang tidur aja. Gak usah bikin terbirit-birit lagi ya. Hah? Mugi, pergi kamu dari sini. Kamu pikir kami masih takut sama kamu? Pergi kamu! Dengar ya, aku gak akan pernah pergi dari sini. Wah, ajar Bang. Banyak ngomong nih orang. Udah gak kebal dia. Mugi silakan kebal. Jaki dan kawan-kawan lalu beraksi, mengeroyok dan menganiaya Mugi. Ketika Mugi dilihatnya sudah tidak bernyawa, mereka panik. Dia sudah mati, Bang. Bagaimana sekarang nih? Aduh. Terus kita harus apain mayatnya? Aku pulang dulu ya. Aku nanya bapak aku dulu. Ya udah buruan cepat. Ya tunggu sini. Ini mana nih kan? Wah, aduh jauh. Mugi. Kamu? Mana nggak akan mati? Aduh, mana nih? Pak. Ada bajak? Pak Mugi, Pak. Mugi mati. Aduh, saya harus gimana, Pak? Mati? Mugi kamu apain mati? Saya ada di beberapa orang mukulin Mugi, Pak. Mugi benar-benar mati. Bapak pergi dulu. Nah, gini aja. Mugi masukin ke karung aja. Sebentar Bapak mengambil karung ini dulu ya. Iya, Pak. Ini. Karungnya ada 3. Kamu atur di mana dia bisa muat. Tapi Bapak ikut ya. Iya, Pak. Ayo, Pak, cepat, Mbak. Cara datang bawa motor. Itu bagaimana, Pak? Wagimin sudah terkapar. Waduh, udah repot itu. Bapak salahnya, bapaknya Jarot ini salahnya. Itu loh, apa namanya? Kalau sudah terkapar udah repot ini. Terus saya ke sana, Ding. Sana lewat ke gubuknya itu, kalau gitu ambilkan karung aja gitu loh. Cuman ngomong itu aku, nggak ngomong lain-lain. Saudara Wagimin ini sering ngamuk tidak karuan tersebut. Kemudian ya tentunya semua merasa terganggu, itulah intinya. Akhirnya mereka juga menyetujui tentang rencana yang akan direncanakan oleh J tersebut. Keluarganya dari saudara J menyetujui, kemudian teman-temannya warga sekitar juga menyetujui, sehingga terjadilah aksi pembunuhan terhadap saudara Wagimin. Lama banget lagi, Jaki. Mana Jaki ya? Mana lagi? Bang Zaki! Ayo dia. Dia nih. Mana, Pak? Dik, kamu masukkan mayatnya. Di karung ini. Tunggu. Lebih baik saya ikat dulu. Ya, yaudah. Bentar, Bang. Dulu, Bang. Kalau sudah diikat, kita bawa ke sungai. Mumpung airnya belum deras. Ya udah sini. Bambu. Bambunya mana bambu? Ayo. Cepat. Masukin itu aja. Bambunya masukin. Adik, kamu gotong, Dik. Ayo, sekarang aja pelan-pelan biar gak jatuh. Hati-hati. Ya, kamu pegang. Dik, bantu situ, Dik. Hati-hati.
Usai jenazah Mugi dimasukkan dalam karung, mereka membawa dan melarungkan jasad Mugi di sungai. Mana bang? Berhenti. Berhenti. Turunin. Bawa mayat di sini aja. Tunggu ketiga ya. Jangan kabur. Bo, ini jarak. Selamat sore. Baik rekan-rekan, giat sore hari ini kita akan melakukan penangkapan. Dilihat situasinya, jika ada perlawanan, lakukan tindakan terukur. Baik, siap, gerak. Sebelum melaksanakan tugas, berdoa, mulai. Selesai. Silakan bubar. Selamat siang, Pak Pratin, Pak Babin, gimana? Untuk TSK-nya sudah ada di belakang? Sudah pasti ya? Sudah A1 ya? Oh ya sudah. Yuk, anggota langsung nyebar. Belakang. Jangan kabur. Ini jarak. Ya, korban di sini. Tempat tinggal korban ya. Jadi si tersangka ini mendatangi korban. Ya, digedor begini, suruh keluar. Dan dia keluar. Di sini ada 2 orang. Ada si J dan E. Suruh keluar, dia keluar. Ini berisik nih, ribut, memancing emosi. Karena kan korban ini emosinya tinggi sekali. Temperamen dia. Jadi keluar dia, kemudian udah tunggu orang berdua kan. Dan mulai ribut. Nah ini batang kayu kopi ya. Ini buat seperti ini. Ya. Alat yang digunakan ya. Alat digunakan buat memukul korban. Oh, dia ada bawa atau memang dia menemukan di sekitar? Tidak, dia menemukan. Ini kan banyak batang-batang seperti ini. Jadi begitu keluar langsung dipukul, cekcok? Ya, cekcok dulu, kemudian dipukul. Ada perlawanan, tapi kan karena ramai mungkin tidak berimbang. Ada 9 ya? Ada 9 tersangka. Nah, orang itu kemudian dibawa kemana nih? Dibawa ke sungai Piton. Kurang lebih dari sini 2 km jaraknya. Ada sesuai dengan perannya masing-masing, tentunya kita terapkan pasal 340 KUH pidana, itu tentang pembunuhan berencana, kemudian juga 380, kemudian juga 170 ya, 338, mohon maaf, pasal 340, kemudian 338 dan pasal 170, di mana kalau 340 ini adalah pembunuhan berencana, kemudian 338 ini adalah menghilangkan nyawa, kemudian 170 ini adalah bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban sehingga korban menyebabkan meninggal dunia. Tunggu ketiga ya. 2, 3.